Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar pensiunan di seluruh penjuru tanah air yang saya hormati, mohon izin sebentar sebelum Bapak dan Ibu melanjutkan aktivitas, sebelum jari menggeser layar atau berpindah ke tayangan lain, berikan saya beberapa menit perhatian penuh. Pada Selasa, 25 Februari ini, kita membahas sesuatu yang menyangkut hak, bukan kabar burung, bukan isu liar dari grup percakapan, dan bukan judul sensasional. Ini tentang hak-hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian, hak yang tidak datang dari belas kasihan siapapun, melainkan hak yang melekat secara hukum pada diri Bapak dan Ibu sebagai pensiunan. Saya mohon didengarkan dari awal sampai akhir dengan hati yang tenang. Dalam urusan kebijakan publik, satu kalimat yang terpotong bisa mengubah makna, satu informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan kecemasan berbulan-bulan. Saya tidak ingin ada satupun dari Bapak dan Ibu hidup dalam kegelisahan hanya karena kesalahpahaman. Kita mulai dari satu kejujuran yang mungkin jarang diucapkan. Menjadi pensiunan bukanlah hal yang mudah. Banyak orang membayangkan masa pensiun sebagai masa istirahat yang indah, bisa santai bersama keluarga tanpa tekanan pekerjaan. Namun bagi yang benar-benar menjalaninya, pensiun adalah transisi besar. Dari ritme yang teratur menuju hari-hari yang tidak lagi diisi jadwal resmi. Selama puluhan tahun, Bapak dan Ibu terbiasa bangun pagi dengan tujuan jelas, bekerja dengan tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan dedikasi, ada target, ada rekan, ada rutinitas, lalu setiap awal bulan ada gaji lengkap beserta tunjangan. Kemudian suatu hari semua itu berhenti. Tidak ada lagi apel, rapat dinas, tanda tangan berkas, dan tunjangan aktif. Yang tersisa adalah dana pensiun sebagai sumber utama penghidupan. Di titik inilah banyak hati diuji. Karena idealnya masa pensiun adalah masa paling tenang. Masa menikmati buah pengabdian. Masa di mana negara hadir memastikan mereka yang telah mengabdi tidak hidup dalam kekurangan. Namun kenyataannya tidak sedikit yang tiap awal bulan memandangi saldo rekening dengan perasaan campur aduk, syukur, tetapi juga cemas. Apakah cukup untuk kebutuhan bulan ini? Bagaimana jika harga kebutuhan pokok naik lagi? Bagaimana jika kesehatan terganggu dan butuh biaya mendadak? Bagaimana jika ada kebutuhan keluarga yang tidak terduga? Di tengah kondisi seperti itulah kabar tentang kenaikan gaji dan rapel pensiun beredar. Dan ketika kabar itu pertama kali terdengar, banyak hati kembali menyala. Ada yang tersenyum lega, ada yang meneteskan air mata, ada yang mulai menghitung kebutuhan rumah tangga yang bisa ditutup. Karena bagi seorang pensiunan, rapel bukan sekadar angka tambahan. Rapel adalah simbol pengakuan bahwa hak yang sempat tertunda tetap dibayarkan. Tetapi setelah pengumuman itu berlalu, bulan demi bulan berjalan, dan sebagian Bapak dan Ibu masih menerima nominal lama. Kegelisahan pun muncul lagi. Pertanyaan mulai beredar. Kapan cair? Benarkah ini nyata? Jangan-jangan hanya wacana? Di sini saya ingin Bapak dan Ibu berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Tenangkan pikiran. Jangan biarkan kekosongan informasi diisi oleh spekulasi. Yang perlu dipegang adalah ini. Kebijakan, kenaikan, dan pembayaran rapel bukan isu tanpa dasar. Prosesnya berjalan melalui lembaga resmi penyalur seperti PT Taspen dan PT Asabri dengan tahapan administratif yang memang tidak selalu serentak untuk semua orang. Artinya bila ada yang belum menerima, itu bukan otomatis berarti dibatalkan. Dalam skala nasional yang melibatkan jutaan penerima, pencairan sangat mungkin berlangsung bertahap karena ada proses teknis yang tidak bisa dilewati begitu saja. Mengapa tidak semua menerima pada saat yang sama? Bukan karena negara tidak peduli, bukan karena kas kosong, dan bukan karena pilih kasih. Ada proses verifikasi dan validasi data. Tahapan ini penting karena negara wajib memastikan dana masuk ke rekening yang benar dan penerima yang sah. Tidak boleh ada salah transfer, tidak boleh ada dana masuk ke pihak yang tidak berhak, dan tidak boleh ada celah administrasi yang berujung masalah hukum. Lebih baik proses berjalan bertahap tetapi aman, daripada cepat tetapi berisiko. Bapak dan Ibu sekalian, rapel ini adalah hak, bukan bantuan sosial, bukan bonus, dan bukan sedekah. Karena sifatnya hak, maka pada prinsipnya tidak boleh ada pemotongan tanpa dasar yang jelas. Yang berhak menerima umumnya pensiunan ASN PNS, purnawirawan TNI, pensiunan Polri, serta janda, duda, dan ahli waris sesuai ketentuan. Dan yang perlu ditegaskan, untuk mendapatkan rapel ini tidak diperlukan pendaftaran ulang khusus, tidak ada biaya administrasi tambahan, dan tidak ada jalur cepat berbayar.
Dana akan masuk otomatis ke rekening yang sudah terdaftar dalam sistem. Jadi, jika ada pihak mengatasnamakan lembaga resmi lalu meminta uang untuk mempercepat pencairan, itu bukan prosedur resmi. Jika ada yang meminta PIN ATM atau kode OTP, itu jelas bukan praktik lembaga resmi. Lembaga resmi tidak meminta data rahasia lewat telepon atau pesan singkat. Sekarang ada pertanyaan yang sering memicu perdebatan. Mengapa nominal rapel bisa berbeda antara satu orang dan yang lain, padahal pensiun di tahun yang sama? Jawabannya ada pada variabel perhitungan. Besaran rapel bergantung pada gaji pokok terakhir, pangkat dan golongan saat pensiun, masa kerja, serta komponen yang menjadi hak pada periode tersebut. Setiap orang punya riwayat kepangkatan dan masa kerja yang berbeda. Karena itu wajar bila hasil akhirnya tidak sama. Ini bukan soal siapa lebih disayang, bukan soal kedekatan, melainkan soal data dan rumus sistem. Jangan biarkan perbedaan nominal menumbuhkan iri hati atau prasangka. Ada juga hal yang sering menimbulkan keluhan, otentikasi dan verifikasi data berkala. Banyak yang bertanya, mengapa harus otentikasi lagi? Datanya kan sudah ada. Perlu dipahami, otentikasi dilakukan untuk memastikan penerima manfaat masih berhak, rekening masih aktif, dan data identitas sesuai dengan catatan kependudukan terbaru. Jika ada ketidaksesuaian, misalnya rekening tidak aktif, ada perbedaan ejaan nama atau perubahan status yang belum tercatat, sistem bisa menahan sementara pencairan sampai data diperbarui. Ditahan bukan berarti dibatalkan. Dana tidak hilang. Dana menunggu kelengkapan administrasi. Disinilah peran keluarga penting. Anak dan cucu diharapkan membantu dengan benar, mendampingi proses digital bila diperlukan, bukan mengambil alih hak apalagi memanfaatkan keadaan. Tujuan prosedur ini justru untuk melindungi hak pensiunan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di setiap kabar baik tentang pencairan dana selalu ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan. Penipuan digital sekarang makin canggih, ada yang mengirim pesan dengan logo seolah resmi, ada yang bahasanya sangat formal, ada yang bahkan menyebut nama lengkap dan data tertentu. Namun pegang satu prinsip sederhana, lembaga resmi tidak pernah meminta PIN ATM, tidak pernah meminta kode OTP, dan tidak pernah meminta transfer biaya administrasi untuk mencairkan hak. Kalau ada yang meminta, hentikan komunikasi. Jangan panik. Jangan terpancing. Langkah paling aman bila ragu adalah mendatangi kantor cabang resmi atau menghubungi kanal layanan resmi, lalu bertanya dengan tenang. Lalu ketika rapel benar-benar masuk dan saldo rekening bertambah, wajar bila muncul rasa lega dan bahagia. Tetapi di balik euforia ada risiko. Pengeluaran menjadi tidak terkendali. Ingat, rapel bukan uang kaget dan bukan hadiah mendadak. Itu hak yang tertunda, maka gunakan dengan perhitungan. Prioritas pertama sebaiknya kesehatan, pemeriksaan rutin, obat, nutrisi, hal-hal yang menjaga badan tetap kuat. Setelah itu, kebutuhan pokok yang sempat tertunda, kewajiban yang memang sudah direncanakan, atau perbaikan rumah yang benar-benar mendesak. Hindari tawaran investasi yang menjanjikan untung besar dalam waktu singkat, hindari skema yang tidak jelas, dan hindari ikut usaha yang tidak benar-benar dipahami. Banyak kasus dana pensiunan habis karena tergiur iming-iming hasil fantastis atau karena tidak enak menolak permintaan pinjaman besar dari kerabat. Rapel adalah kesempatan memperkuat keamanan finansial, bukan ajang pembuktian atau balas budi tanpa batas. Terakhir, soal tanggal pencairan yang sering jadi polemik. Ketika pejabat mengumumkan tanggal, seringkali itu adalah tanggal dimulainya implementasi kebijakan secara nasional. Bukan berarti semua rekening menerima pada jam yang sama. Dalam sistem besar selalu ada urutan, sinkronisasi data, dan antrean proses. Jadi, bila setelah tanggal tersebut dana belum masuk, jangan langsung berprasangka buruk. Periksa hal-hal dasar, rekening aktif, data identitas sesuai, dan kewajiban otentikasi sudah dilakukan bila memang ada. Kalau masih belum jelas, gunakan jalur resmi untuk bertanya. Jangan mudah terpengaruh kabar dari mulut ke mulut yang tidak disertai sumber. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mungkin ada perasaan dalam hati. Apakah negara masih mengingat jasa-jasa kami? Perasaan itu manusiawi. Namun pemenuhan hak melalui kenaikan dan rapel ini pada prinsipnya adalah bentuk kewajiban yang tetap berjalan. Memang sistem kadang lambat dan hambatan yang muncul sering bersifat teknis, bukan niat mengabaikan. Mari kita sikapi dengan kedewasaan dan kesabaran, sebagaimana dulu Bapak dan Ibu menjalani pengabdian dengan keteguhan. Simpan satu hal ini baik-baik, hak tidak hilang, proses bisa bertahap, informasi harus disaring, dan ketenangan adalah kunci menjaga masa purna bakti tetap bermartabat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.